Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tanakud atau oposisi. Tanakud atau oposisi ini merupakan salah satu bentuk dari pemikiran secara langsung atau pemikiran bil fi'li. Pemikiran secara langsung itu adalah pemikiran yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lainnya tanpa melalui proposisi ketiga. Ini kan kalau di silogisme misalnya, itu kan pemikiran bil kuah ya, jadi pemikiran tidak secara langsung. Nah, di situ untuk sampai pada satu kesimpulan atau konklusi dari premis minor itu kemudian ke premis mayor dulu ya, atau kalau dibalik dari premis mayor kemudian melalui premis minor. Nah, itu yang dimaksud dengan melalui proposisi ketiga. Nah, kalau tanakud ini tanpa melalui proposisi ketiga, jadi kesimpulannya itu langsung bisa diketahui hanya dengan melawankan saja begitu. Nah, apa tanakud atau oposisi ini? Di sini diberi pengertian tanakud itu adalah melawankan dua proposisi dalam mujabah dan salibahnya, atau dalam afirmatif dan negatifnya, yang menyebabkan salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi ini tinggal melawankan saja ya, melawankan dua proposisi dalam mujabah dan salibahnya atau afirmatif dan negatifnya. Misalnya alam ini baru. Nah, itu tinggal dilawankan saja. Alam ini tidak baru. Jadi tinggal dilawankan dalam afirmatif dan negatifnya. Jadi alam ini baru itu kan afirmatif atau positif. Nah, alam ini tidak baru itu negatif. Nah, yang salah satunya itu benar ya, atau menyebabkan salah satunya benar dan yang lainnya itu salah. Nah, jadi kalau alam ini baru benar ya, maka alam ini kodim itu salah. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan tanakud. Nah, di dalam keseharian ini kita sebetulnya sering berpikir seperti ini ya. Jadi misalnya dia itu ada di Jakarta. Itu tinggal dilawankan saja, dia tidak ada di Jakarta. Nah, jadi kalau dia ada di Jakarta benar, maka dia tidak ada di Jakarta itu salah. Gitu. Nah, dari situ kan kita bisa mengetahui bahwa kalau dia ada di Jakarta, maka kalau tidak di Jakarta itu salah. Misalnya ada di Bandung, nah itu salah. Jadi kalau dia ada di Jakarta berarti tidak ada di Bandung. Nah, ini pemikiran seperti ini adalah pemikiran
secara langsung, ya, atau di sini adalah tanakud, ya, atau oposisi, karena nanti kan ada pemikiran secara langsung itu konversi, ya, atau al-aksu. Nah, aturan tanakud atau oposisi ini, jika proposisinya sahsia atau singular itu atau sahsia itu menunjukkan satu makna saja, ya, atau tanpa sur, tanpa kata yang menunjukkan luas subjek, ya. Jadi sur itu biasanya di subjek, ya, misalnya semua manusia. Nah, jadi kata semua itu adalah sur, ya, atau quantifier, jadi kata yang menunjukkan luas subjek. Nah, kalau proposisinya itu sahsia, ya, atau singular atau tanpa sur, maka tinggal lawankan mujabah dan salibahnya, atau afirmatif dan negatifnya. Jadi ini tinggal hanya melawankan mujabah dan salibahnya, afirmatif dan negatifnya. Contoh, alam itu baru, yang tadi, ya, ini, atau alam ini baru, alam itu baru. Nah, itu tinggal dilawankan saja, alam itu tidak baru. Alam itu baru, alam itu tidak baru. Jadi tinggal seperti itu saja. Nah, kemudian jika proposisinya musyawarah atau dibatasi dengan sur, ini ada surnya, maka lawankan kebalikannya, ya, lawankan kebalikannya. Tadi kan sudah jelas, ya, negatif dan positifnya, atau negatif dan afirmatifnya itu kan dilawankan. Nah, kalau dibatasi dengan sur, maka lawankan juga, ya, kebalikannya. Kebalikannya itu kalau di dalam sur atau quantifier itu semua, nah itu lawannya sebagian, gitu. Jadi universal lawannya itu adalah partikular. Jadi contohnya di sini seperti semua manusia adalah hewan. Nah, tinggal lawankan, jadi lawannya semua itu adalah sebagian. Menjadi sebagian manusia, bukan hewan. Atau misalnya tak satu orang pun manusia batu. Tak satu orang pun manusia batu, itu di situ kan negatif universal, ya. Tak satu orang pun manusia batu. Nah, lawannya itu adalah partikular. Sebagian manusia itu batu. Ya, sebagian manusia itu batu. Nah, tinggal seperti itu, ya. Nah, maka proses pemikirannya, tanakud ini, tadi kan ciri dari tanakud itu adalah jika salah satunya benar, maka yang lainnya salah. Jadi jika salah satunya benar, itu yang lainnya salah. Jadi jika benar alam itu baru, maka salah alam itu tidak baru. Nah, begitu. Jadi begitu proses pemikirannya ketika kita mendengar satu proposisi, ya, alam itu baru, kita kemudian berpikir bahwa, ya, alam tidak baru itu salah, ya. Alam tidak baru itu salah. Nah, kemudian jika benar semua manusia adalah hewan, maka salah sebagian manusia, bukan hewan. Jadi jika semua manusia itu adalah hewan, kan ini semua manusia hewan, nah maka salah sebagian manusia, bukan hewan. Atau misalnya jika benar tak satu orang pun manusia batu, ini kan yang tadi, ya. Jika benar tak satu orang pun manusia batu, maka salah sebagian manusia batu. Nah, seperti ini proses pemikirannya. Jadi hanya
eh, membalikan saja. Jadi untuk memperoleh satu kesimpulan itu hanya dengan membalikan afirmatif dan negatifnya. Nah, tapi kemudian kalau yang dibatasi dengan sur, ya, atau kata yang menunjukkan luas subjek, itu tinggal dilawankan surnya. Kalau universal, lawannya partikular, gitu. Nah, kemudian di dalam pemikirannya, di dalam proses pemikirannya itu menyatakan bahwa jika yang satu benar, maka yang satunya itu salah. Jadi jika alam itu baru, ya, maka alam tidak baru itu salah. Jadi tinggal begitu saja. Nah, penjelasan taukid tanakud di dalam Sulamun Nawroh ini seperti ini. Jadi ini sama sebetulnya. Ya, ini di sini hanya ingin menjelaskan saja atau ya supaya kita tahu bagaimana penjelasan tanakud di dalam Sulamun Nawroh. Di dalam Sulamun Nawroh ini disebutkan tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasid kuwahidin amrun kufi. Jadi tanakud itu adalah melawankan khulful qadiyatain. Jadi melawankan dua qadiyah, dua proposisi. Fi kaifin. Nah, ini fi kaifin ini maksudnya yang tadi itu. Jadi di dalam afirmatif dan negatifnya atau mujabah salibahnya. Nah, wasid kuwahidin dan benarnya salah satu atau benarnya yang satu amrun kufi. Itu urusan yang diikuti. Artinya menyebabkan salah satunya benar gitu. Fa'in takun sahsiatan au muhmalatan. Nah, jika proposisinya sahsia singular au muhmalah atau tanpa sur, nah fanak duha bil kaifi antubadalah, maka melawankannya itu hanya tinggal digantikan afirmatif dan negatifnya seperti tadi, ya. Wa intakun mahsuratan bisur, nah kalau dibatasi dengan sur, nah ini fankud bidi disur rihal madkuri, maka lawankan dengan lawan surnya. Jadi kalau universal itu lawannya partikular. Wa intakun mujabatan kuliah. Nah, jika proposisinya itu mujabah kuliah, afirmatif universal, nakiduha salibatun juz'iyah. Lawannya itu adalah negatif partikular. Jadi ini menjelaskan yang tadi ini, wa intakun mahsuratan bisur, ya, kalau dibatasi dengan sur, ya, atau kuantifier. Nah, wa intakun salibatan kuliah, jika proposisinya itu negatif universal, nakiduha mujabatun juz'iyah, maka lawannya itu adalah afirmatif partikular. Itu penjelasan di dalam Sulamun Nawroh, ya, tentang tanakud. Sekali lagi mungkin ini dibacakan. Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasid kuwahidin amrun kufi. Fa in takun sakhsiyatan au muhmalah fanakduha bil kaifi antubadalah. Wa in takun mahsuratan bisuri fankud bididi suri hal madhkuri. Wa in takun mujabatan kuliyah nakiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kuliyah nakiduha mujabatun juz'iyah. Nah, itu mungkin penjelasan tanakud atau oposisi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan, ya, di dalam sehari-hari atau kita berpikir dalam keseharian kita.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.